Selamat datang di channel Keluarga Pandu, rumah berbagi cerita dan pesan. Halo sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya? Semoga semua berada dalam keadaan sehat. Jumpa kembali dalam refleksi hari ini dengan tema siapa boleh melanggar tatanan. Revolusi mental atau yang sekarang juga punya nama baru, revolusi akhlak, tiba-tiba berasa seperti pesan kosong. Bagaimana tidak? Semua tatanan yang dibangun selama masa pandemi demi menjamin kesehatan bersama dan keselamatan rakyat. Dan selama 8 bulan masyarakat berusaha menjaganya, seakan-akan runtuh begitu saja oleh kerumunan-kerumunan yang mengabaikan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah. Kerumunan-kerumunan yang mengabaikan hak-hak masyarakat karena yang berkerumun hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Salah satu ketentuan yang harus dipatuhi masyarakat adalah tidak melakukan aktivitas dengan jumlah peserta yang besar. Termasuk kehadiran dalam ruang-ruang ibadah juga dibatasi. Karena alasan ini juga, beberapa kegiatan rutin tahunan seperti kejuaraan sepak bola misalnya, ditunda pelaksanaannya karena dirasa bisa terjadi pelanggaran protokol kesehatan. Banyak warga masyarakat mengeluh karena penundaan-penundaan ini berdampak juga pada ekonomi masyarakat. Namun mau bagaimana? Semua sudah jadi ketentuan dan harus dipatuhi. Semua ketentuan ini harus dipatuhi oleh seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali. Siapa yang melanggar ketetapan ini dan juga melanggar protokol kesehatan ini akan dikenakan sanksi. Lihat saja pejabat Kota Tegal yang dikenakan sanksi karena menggelar konser musik dangdut saat pandemi berlangsung. Bukan itu saja, konser yang sedang berlangsung juga langsung saja dihentikan. Namun, beberapa hari ini ketentuan seperti itu tidak punya kekuatan apa-apa di tangan mereka yang merasa punya kuasa dan sepertinya tidak bisa diatur oleh pemerintah. Sebuah perhelatan perkawinan yang menghadirkan ribuan orang di wilayah Jakarta yang sedang menerapkan PSBB transisi menjadi contoh dari runtuhnya kepatuhan pada tatanan yang ada. Anehnya, para pembuat tatanan sepertinya bungkam melihat pelaksanaan acara ini. Ya, semua orang di negeri ini punya hak untuk membuat acara dan mengundang orang untuk datang ke acaranya. Tetapi kan sudah ada tatanannya, dan semua harus mematuhi tatanan yang ada. Lihat saja misalnya aturan yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemprov DKI yang awalnya belum mengizinkan acara resepsi pernikahan digelar selama masa pandemi, terutama di masa pembatasan sosial berskala besar transisi ini, karena anggapan bahwa resepsi bisa menjadi media penularan virus COVID-19, pada akhirnya berubah pikiran. Izin yang tadinya hanya diizinkan untuk pelaksanaan akad nikah, akhirnya berubah menjadi izin juga untuk menggelar resepsi pernikahan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kemudian mengizinkan warga menggelar resepsi pernikahan di dalam gedung. Namun pelaksanaannya dibatasi maksimal 25% dari kapasitas gedung yang dipakai. Artinya hanya jumlah orang sebesar 25% dari kapasitas gedung yang boleh menghadiri acara tersebut. Meskipun demikian, ada ketentuannya, yaitu dengan mengajukan permohonan terlebih dulu dan menerapkan protokol kesehatan dan harus dalam bentuk jamuan duduk, bukan standing party. Namun masyarakat melihat bahwa semua tatanan itu seperti kehilangan kekuatannya. Masyarakat juga terheran-heran
dan tidak bisa memahami sikap pemerintah terhadap penyelenggaraan acara perkawinan yang ramai dibicarakan orang itu. Lah bagaimana tidak? Pemerintah dalam hal ini melalui Direktur Pengelolaan Logistik dan Peralatan BNPB menyerahkan 20.000 masker yang terdiri dari masker medis dan masker kain kepada penyelenggara perkawinan tersebut. Alasannya adalah sebagai upaya untuk memastikan bahwa protokol kesehatan diterapkan dengan baik selama acara berlangsung. Jadi, apakah kalau ada resepsi pernikahan atau acara yang mendatangkan banyak orang, masyarakat bisa meminta atau mendapatkan bantuan masker dari BNPB? Kan tujuannya agar pemberlakuan protokol kesehatan bisa dilaksanakan dan acara berlangsung dengan baik. Ya, namun entahlah. Silahkan tanya saja ke BNPB. Semoga saja masyarakat tidak berpikir bahwa lagi-lagi kepada kita kembali dipertontonkan ketidakberdayaan pemerintah dalam menghadapi orang-orang yang memamerkan kekuasaannya di hadapan pemerintah. Karena ini bukan pertama kali pemerintah dibuat tidak berdaya oleh para pemilik kuasa. Dan pemerintah hanya diam terhadap para pemilik kuasa ini. Kembali lagi soal mematuhi protokol kesehatan. Sudah bisa dipastikan bahwa sulit untuk mengontrol ketaatan melaksanakan protokol kesehatan untuk acara yang menghadirkan ribuan orang ini. Buktinya, Pemprov DKI Jakarta melalui Satpol PP Pemprov DKI Jakarta memberikan sanksi denda 50 juta rupiah kepada panitia dan penyelenggara acara. Tetapi pertanyaannya, apakah itu berarti bagi yang memiliki uang boleh saja melaksanakan acara yang berdampak pada pelanggaran protokol kesehatan? Karena toh nanti akan dikenakan sanksi membayar sejumlah uang yang mungkin tidak seberapa besarnya bagi mereka yang mempunyai uang. Mungkin saja para elit atau kalangan artis yang sekarang suka menyebut diri mereka dengan sultan, bisa saja membuat acara dengan jumlah ribuan orang, karena kalau soal sanksi membayar denda puluhan juta, saya yakin mereka bisa membayarnya. Tetapi nyatanya sampai saat ini saya kok belum pernah mendengar mereka melakukan hal tersebut. Beberapa kegiatan yang dilakukan para artis, termasuk pernikahan para artis, hanya menghadirkan beberapa orang saja sesuai ketentuan pemerintah. Artinya mereka masih menghargai tatanan yang dibuat pemerintah. Atau jangan-jangan karena mereka nggak punya kuasa apa-apa. Nah, soal uang sanksi ini, kalau memang semua bisa dibayar, lalu di mana kepatuhan terhadap peraturan yang ada? Atau untuk masyarakat kelas yang mana kepatuhan membatasi kerumunan dan melaksanakan protokol kesehatan ini diberlakukan? Kalau ada yang diizinkan untuk bisa mengadakan acara dengan menghadirkan ribuan orang, harusnya yang lain juga diizinkan. Supaya jangan ada anggapan bahwa ada warga masyarakat kelas 1 dan warga masyarakat kelas 2 di negeri ini terkait dengan penetapan aturan yang ada. Supaya juga jangan ada anggapan bahwa ada warga masyarakat yang bisa melakukan apa saja sesuka hatinya, tetapi ada warga masyarakat yang harus secara ketat kepada mereka diberlakukan aturan atau tatanan yang ada. Namun lagi-lagi, kalau semua bisa diberi izin yang sama atau memiliki kebebasan yang sama, lalu bagaimana kita mau menolong negeri ini keluar dari pandemi? Namun, jangan juga kita berbuat sesuka hati karena anggapan bahwa kita tidak takut terhadap virus ini. Hargailah warga masyarakat yang lain yang juga memiliki kerentanan terhadap virus ini. Di akhir refleksi ini, saya ingin bertanya, mengapa banyak orang diam terhadap pelanggaran ketentuan semacam ini?
Di mana mereka yang selama ini katanya kritis terhadap aturan-aturan terkait protokol kesehatan, dan katanya berada di garis depan untuk menjamin bahwa keselamatan masyarakat betul-betul diperhatikan di masa pandemi ini. Nikita Mirzani mendadak dianggap sebagai orang yang paling berani dalam memprotes atau mengkritik tindakan-tindakan yang melanggar protokol kesehatan, dibandingkan orang-orang yang selama ini bersikap kritis terhadap perilaku-perilaku yang melanggar protokol kesehatan dan juga terhadap upaya-upaya menjaga kesehatan masyarakat di masa pandemi ini. Saya menunggu acara-acara televisi yang mau mengundang tokoh-tokoh terkait dan menunjukkan kekritisan mereka terhadap situasi ini. Dan jangan hanya menyalahkan pihak yang satu dan mengabaikan pihak yang lain. Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, kita begitu kritis, bahkan membuat petisi untuk menentangnya. Kenapa terhadap pelanggaran-pelanggaran tatanan seperti ini kita tidak bersikap kritis atau juga membuat petisi untuk menentangnya? Tidak selamanya sikap diam menunjukkan bahwa kita itu orang berhikmat. Saya ingin mengajak kita merenungkan apa yang dikatakan oleh sebuah Amsal tua. Amsal tua ini mengatakan begini: orang bodoh pun akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Atau jangan-jangan orang berakal budi atau orang bijaksana memilih diam karena saran-saran mereka atau nasihat-nasihat mereka selama ini tentang masalah-masalah semacam ini hanya dianggap angin lalu. Kalau terjadi pembiaran terus semacam ini, lalu bagaimana kita mau melakukan revolusi mental atau istilah barunya revolusi akhlak? Semoga bukan karena alasan demokrasi dan bargaining politik, tindakan-tindakan yang memunculkan kesan pembiaran dibiarkan terjadi di negeri ini. Rakyat sudah bosan melihat pembiaran-pembiaran semacam ini. Rakyat juga sudah bosan melihat alasan demokrasi dan bargaining politik yang menyingkirkan asas kepatuhan dan kepatutan. Rakyat ingin revolusi mental atau revolusi akhlak ditunjukkan melalui ketaatan pada tatanan-tatanan yang sudah dibuat. Dan semua elit masyarakat, khususnya tokoh agama dan tokoh masyarakat, harus ada di garis paling depan dalam menunjukkan kepatuhan dan kepatutan ini. Saya tiba-tiba teringat akan pesan Nabi Yehezkel kepada umat Israel, kepada rakyat biasa maupun kepada para pemimpin, agar mereka memegang teguh peraturan-peraturan yang ada dan melakukannya dengan setia. Karena ketidaksetiaan mereka dalam memegang teguh dan melakukan peraturan yang ada akan membawa mereka kepada kehancuran. Dan kita tidak ingin melihat negeri ini hancur karena orang tidak lagi menghargai dan menjalankan tatanan yang ada dengan setia. Teruslah berefleksi.